Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami, ini adalah eksklusif live pertama, tayang pertama di hari ini bersama orang-orang hebat, bersama-sama orang-orang pemikir, bersama orang-orang yang sangat spesial bagi kami. Ini ada bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Ada yang dari ujung sana, ini wajah tidak asing ya. Wajah tengah ini juga nggak asing. Apalagi yang ini, ini nggak asing ini. Ya, ini bukan orang asing, ya orang dalam. Nah, mari kita sapa. Kita punya slogan Open your mind with rahmatillah. Bukalah pemikiranmu dengan rahmat Allah. Salam belajar, teruslah belajar, berlarilah untuk belajar, hidupkan pikiranmu dengan belajar. Nah, itu moto kita ya. Salam belajar, teruslah belajar, berlarilah untuk belajar, hidupkan pikiranmu dengan belajar. Pada hari ini kita akan edisi perdana untuk launching podcast Elementary School of Kimiri. Nah, bahasa Inggrisnya begitu ya. Pokoknya mau Pak Lukman bahasa Inggris berarti ketularan Miss Ririn ya. Ketularan Miss Ririn. Nah, mulai rada pinter. Nah, saya pertama ini podcast pertama kita ya dengan kalian. Ini ada dari kelas 5, kelas 4, kelas 4. Senang diundang di sini? Senang. Menarik. Ada deg-degan dalam hatinya? Tidak. Tidak. Ada deg-degan? Sedikit. Nervous ya? Ya biasa, karena kita nggak pernah ketemu. Karena Pak Lukman yang ini buku Pak gurunya siapa? Pak Sulis. Ini Bu Siti. Pak Sulis. Spesial nggak Pak Sulis bagi kalian? Spesial. Bu Siti? Spesial sekali. Apa spesialnya Bu Siti? Yang disenangi Bu Siti apa? Baik atau jahat? Baik. Baiknya apa? Sering bikin ayam geprek untuk kamu? Enggak. Apa? Baiknya apa? Bingung. Baiknya Pak Sulis? Sering memberikan barang-barang. Oh, sering memberikan barang-barang. Abil? Kalau nggak punya temannya yang nggak punya teman barang ya terus dia ke Pak Sulis. Pak Sulis. Memberikan kalau sumpamanya nggak punya gosok diberi satu kelas. Semuanya satu kelas. Iya. Waduh, kita ucapkan mudah-mudahan Pak Sulis rezekinya makin banyak. Baik. Hari ini kita bincang-bincang santai, rileks, tidak tegang, penuh senang ya. Nah, makanya semuanya harus kita bilang senang. Kenapa hari ini? Kalau sesuatu yang senang pasti akan menimbulkan tadi. Pak Lukman tadi bilang open your mind, bukalah pikiranmu dengan rahmat Allah. Terus belajar. Nah, hari ini kita akan belajar. Kalian di sini adalah calon-calon duta literasi. Belajar, duta karakter. Apa karakter nanti? Ya, duta toleransi rungokno ya. Nanti kalau nggak jelas tanyakan lagi di akhir kita podcast nanti. Terus duta Pancasila, yang terakhir duta NKRI. Nah, bagi anak-anak kita akan Pak Lukman tanyakan beberapa hal ya. Kalian di sini terima kasih sudah sekian tahun di SD Kemiri. Kerasan ya? Kerasan. Dibanding SD yang lain, apa pernah ketemu dengan SD yang lain? Pernah. Apa jawabnya mereka dengan SD Kemiri? Lebih baik apa lebih jelek? Lebih baik. Apa bedanya kebaikannya daripada SD lain? Sekolahnya apa sekolahnya? Warnanya bagus. Iya. Kemudian dekat jalan raya. Punya drum band ya? Punya apa lagi? Punya halaman yang luas. Tamannya? Indah. Tamannya bagus. Baik, nanti tugas kalian dalam merawat itu semua. Nah, pagi ini kita akan berbincang-bincang. Salah satu cerita pertama adalah kita angkat satu, yaitu cerita perjuangan ibu sebagai guru pertama. Betul apa tidak? Betul. Betul.
buktikan kalau ibu sebagai guru pertama. Ngajari apa dulu waktu bayi? Cari bersopan, terus Iya, sudah bayi bersopan. mengenali Lingkungan, mengenali nama. nama. Oh, ini Pak D, ini Bu D, ini ayah. Oh, ini bunga, ibu. Iya, ibu bagi betul sebagai guru pertama, Nima? Betul. Betul. Diajari apa oleh ibu pertama? Masih ingat? Berjalan. Berjalan, good. Ibu sebagai guru pertama betul? Betul. Sebagai apa? Contohnya? Mengajarkan belajar. Mengajarkan belajar. Apa lagi? Terus kayak ada yang susah nih dibantu. Ada yang susah dibantuin. Nah itu. Nah betul ya, guru pertama. Jadi kalau Pak Sulis, Bu Siti adalah guru kedua. Guru ngaji juga guru kedua. Yang pertama adalah guru ibu. Katanya Sayyidina Ali, siapa yang menjadi pengajar saya satu huruf, maka dia siap kami untuk menjadi budaknya. Ya, ulangi lagi ya. Siapa saja yang memberi kalian satu huruf, maka siaplah saya untuk menjadi budaknya. Budaknya itu apa sih? Disuruh apapun mau. Itu katanya Sayyidina Ali. Yang kedua, ini pertanyaan Pak Lukman kepada kalian. Ayah sebagai tongkat tauhid, tongkat mengenalkan Allah. Betul nggak? Betul. Nah, Abil pernah dulu diajari sarungan? Pernah. Setelah sarungan diajak kemana? Susah biasanya. Kalau diajak sarungan ke kota, nggak ke masjid? Oh iya. Ke masjid, ya. Nima pernah diajari berjilbab oleh ayah? Pernah. Diberikan jilbabnya? Pernah. Busana muslim? Enggak. Ivin? Oleh ayahnya? Apakah diajak tauhid? Disuruh apa? Pertama kali oleh ayahnya? Belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Yang paling pertama Al-Quran dibacakan apa waktu itu? Yang masih diingat? Amma. Sudah lancar ngaji semuanya? Sudah. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Wal asri. Ya. Silakan. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ayat tadi mengajarkan tentang waktu. Demi masa manusia itu dalam keadaan rugi. Nah, iya rumah. Iya rugi lah kata omah, bener ya betul. Rugi ya, oke. Kenapa kok bisa rugi? Betul nggak kita? Betul nggak? Adakah di kelas kalian muridnya yang pintar masih kecil? Ada ya? Ada. Malu nggak dengan teman kita kecil yang sudah hafal Al-Quran, kita yang gede nggak hafal? Malu ya? Malu. Maka kita termasuk salah satu contoh. Dua, hari ini adalah podcast kalian. Seharusnya podcast ini mulai kelas 1 dulu. Karena terlambat, ternyata kalian oleh Allah ditakdirkan masih kelas 4. Kelas 5 baru podcast hari ini. Nah, baik. Tuh. Pertama, ibu sebagai guru pertama sudah, ayah sebagai tongkat tauhid. Nah, Pak Lukman sekarang minta kalian menceritakan pengalaman kalau selama di SD Kemiri, apa yang diajarkan Pak Tami pada kalian sebagai mengenalkan tauhid? Apa pelajaran pertama ketemu Pak Tami pertama di kelas 1 dulu? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Ya diajarkan Pak Tami teringat sampai sekarang. Pendidikan agama Islam. Iya, apa yang diajarkan waktu itu Pak Tami pertama kali? Mengenal Nabi-Nabi Muhammad. Nabi-Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, selain Nabi Muhammad ada Nabi siapa? Adam. Idris. Adam, terus Rehan. Adam kalian kelas berapa itu? Kelas 3. Kelas 3 itu Nabi itu ya? Iya.
Adam ku nabi. Adam kelas 3. Namanya sama Adam. Terus Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa. Anak Pak Sutari ku. Pedok iki lho. Anak anak adik Ibu Rom. Nah, sing jahit. Sing jahit ngarepe Bu Ani. Siapa jenenge? Isa. Ternyata Isa itu nabi wedok ya, perempuan ya. Dipakai nama Nabi Isa. Panggilannya ya. Baik. Pak Taim sudah mengajarkan itu ya. Nah, kalau tidak sholat, katanya Pak Taim diapakan? Dapat dosa. Dosa itu kelihatan? Enggak. Makanya kita tanya takut tapi nggak kelihatan. Makanya oleh Allah kita disuruh percaya yang gaib, baru kepada yang tidak gaib. Nah, agama sudah selesai ya. Ayah sebagai tongkat tauhid dan ibu sebagai guru pertama. Gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir bagi kalian. Subuh sholat yang paling pendek. Tapi kenapa subuh menjadi sholat yang paling susah dikerjakan? Silakan dijawab. Kalau saya ya Subuh kok paling sulit dilaksanakan? Kalau saya ya Ngantuk. Emang tiap hari kamu ngantuk? Iya ngantuk terus ya. Sampai saya tuh heran kok Kabil kok iki sopo pada kok ngantuk tok lho. Berarti sampe tuh subuh terus ya. Oh, ngantuk ya, bagus ngantuk. Dua nih Mak, kenapa sholat subuh itu berat? bangunnya kesiangan, Pak. Bangunnya kesiangan. Iya, bangunnya kesiangan. Kenapa subuh kok sulit? Susah nempatin waktu. Susah menempati waktu, padahal adanya keras. Berarti yang salah ini selimut, apa kita, apa setannya? Kita. Katanya Pak Ustadz, itu kita diselimuti oleh setan di waktu subuh, betul? Berarti selimut itu adalah buatannya setan. Oke, nanti kalau ketemu di toko selimut itu adalah produk setan, sehingga tidak subuh kita menyalakan selimut. Ya, baik. Nah, adakah pertanyaan dari kalian selama materi tadi? Silakan. Saya minta satu pertanyaan dari kalian kepada Pak Lukman. Barangkali Pak Lukman jawab. Kentang kencur, lek gak jawab utang nyaur, wajib nyaur. Monggo. Silakan. Satu pertanyaan. Bebas tentang materi tadi atau tentang yang lain. Apa itu tongkat tauhid? Apa itu tongkat tauhid? Pertanyaan lagi. Yang lain. Saya simpan dulu. Tongkat tauhid. Ada pertanyaan? Saya mikir ya, saya jawab dulu. Tongkat tauhid, tongkat itu adalah ibarat pegangan. Kalau orang nggak pegang, kita naik gunung, maka kita akan jatuh. Tauhid adalah mengenalkan Allah sebagai Tuhan manusia. Nah, jadi tongkat tauhid adalah cara memegang apa yang disampaikan Allah sebagai pegangan manusia agar tidak terjerumus pada kesalahan. Itu kalau tongkat tauhid. Atau gampangnya begini, kalau orang naik pohon maka dia harus pakai tali. Jadi talinya itu adalah tongkat itu. Nah, yang dituju apa? Kelapa, Pak. Ya, ibaratkan begitu. Kita ketemu Allah itu juga harus ada yang nuntun, ada pegangan. Ya, maka sholat kita 5 waktu itu adalah satu pegangan tongkat tauhid kita yang pertama selain yang lain. Pertanyaan kedua. Kenapa pas Ramadan kok ada kurban? Pas ke Ramadan kok ada kurban? Kurban sapi. Kurban apa yang lain? Apa bukan di Idul Adha? Idul Adha. Itu Ramadan? Enggak. Kenapa pas Idul Kurban ada kurban? Masih kenal dengan Nabi Ismail? Kenal. Ayahnya siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dulu pernah berkorban enggak? Pernah. Pernah. Waktu apa?
waktu Pas kekurangan makanan. kekurangan makanan. Nah, satu. Ada yang lupa lagi sebelum awal lagi, yaitu Nabi Adam. Berkurban enggak? Berkurban. Masih ingat namanya Habil dan Qabil? Nah, Qabil dan Habil itu diuji Nabi Adam atas perintah Allah disuruh berkurban. Ternyata si Qabil ini memberikan makanan yang jelek, si Habil memberikan makanan yang baik. Akhirnya yang habis adalah makanan yang bagus. Yang jelek tidak ada yang makan. Jadi itulah salah satu bukti bahwa kurban itu harus yang bagus. Kenapa ada kurban? Melanjutkan pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Adam dan melanjutkan pelajaran disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Nah, terima kasih. Nikmah yang belum tanya, silakan. Iya. Kamu takon wis, omahe Pak Luman ndi ngono. Enggak apa-apa wis. Nikmah. Nah, silakan tanya. Kalau pulang dari sekolah jam berapa, Pak? Kalau pulang dari sekolah jam berapa, Pak? Kita sepakat ya. Pulang sekolah kita jam? Kalau di kelas saya ya jam 11. Jam 11. Kalau pagi tiba-tiba pulang tuh ada apa biasanya? Acara. Ada acara. Salah satunya biasanya Pak gurunya bilang apa? Rapat. Rapat. Seneng nggak kalau Pak gurunya rapat? Enggak. Oh enggak, seneng. Nah baik, jamnya kita pulang sekolah jam 12. Umpama hari ini ada podcast seperti ini, kita mau pulang jam berapa? Ada tontonannya, ada tontonannya, ada tunannya. Nah, baik, nanti Pak Rizky akan kita lihat ya. Nah, dari kemarin channel ini adalah salah satu milik SD Kemiri, juga milik kalian. Di sini ada beberapa fitur tampilan yang seperti di HP kalian ya. Yang paling disukai apa dari sini? Kita lihat ya. Kita lihat. Suaranya agak keluar ya. Kita lihat, dianggap aja. Nah, dari kegiatan ini kalian bisa lihat ini dari atas, dari bawah, ada kalian, ada saya, jadi satu semua di sini. Nah, tadi dari sekilas tadi, nah kemarin sudah ikuti nggak? Kapan itu terjadi? Masih ingat? Kapan? Tanggal 26. Iya, bulan? Agustus tahun berapa? 2023. Kamu berperan jadi apa? Jaranan. Makan apa kemarin? Nasi. Oh, makan nasi. Kalau jaranan tiap hari umumnya apaan? Makan kemenyan. Nah, kemarin jadi apa di sini? Jadi apa? Jadi apa, Min? Jadi apa kemarin? Ikut nari? Enggak. Win? Jadi jaranan. Nah, kira-kira menarik enggak YouTube-nya SD Kemiri kemarin? Menarik. Senang mau diliput lagi? Senang. Kira-kira mau usul kepada Pak Rizky atau Pak Indra atau Pak Suli selaku kru kreatif, beliau itu kru kreatif ya. Nah, sampai nanti adalah pengganti kru kreatif beliau. Usul Agustus tahun depan apa sama atau beda? Beda. Mau tema apa lagi? Mau tema apa lagi? Bagus. Salah satunya, contohnya bukan parkour loh, bukan. Yang lain. Yang belum pernah ada di sini. Bali sudah ada. Apa lagi? Ada nggak? Acting Papua. Ya, kalau perempuannya sih sudah ditutup. Abilnya kasihan. Ya, mulai sekarang Bil nanti bilang ke Ayah Irwan, ya ada pesan dari Pak Lukman, tema di kelas 4 saya Papua ya. Nanti tolong carikan pampers yang cocok untuk Abil ya. Bisa dibayangkan ya, Abil seperti ini pampersan ala Papua. Ya, kita lihat aja nanti kalau Bang Abil berani untuk tampil model Papua. Nah, baik, kita lain-lain yang terakhir ya. Nah, yang terakhir ini Pak Lukman ada beberapa pesan yang ingin disampaikan. Ada enggak pesan kritik kepada SD Kemiri? Ada enggak?
pesan dan kritik untuk SD Kemiri. Ada enggak? Ini kurang baik Pak, tolong diperbaiki. Ini Pak kurang luas, tolong diluaskan. Sampai ada yang membuli. Iya, hah? Sampai ada yang membuli. Ada yang membuli. Ada nggak praktek membuli di sini? Masih ada? Praktek membuli? Nggak ada. Apa yang dijadikan saran kepada SD Kemiri? Mbak Lukman mumpung bisa, nanti yang kami bisa lakukan akan kami lakukan. Ada? Apa? Mau saran, Bin? Kok mikiri Papua tok sampean? Ojo dipikiri Papua. Tenang aja, jadi bayang nanti. Bingung. Bingung. Iya, saya tahu kalau kawan bingung itu. Dari wajahnya sudah bingung sampean. Bingung yang jawab atau bingung yang tanya ya. Nah, ternyata bertanya itu juga sulit. Makanya pesan Pak Lukman, kalau ingin banyak bertanya, banyaklah baca bahan bacaan. Buku di perpus itu banyak sekali. Di sini juga ada bacaan. Ini semua ada bacaan. Ini ada bacaan. Nah, ya ini ada bacaan. Nah ini, dari sekian ini apa langsung ada? Tidak ada. Beli dulu ya. Belinya dari mana? Nah ini seperti contoh ini ya, contoh ini. Ini adalah bahan yang dari toko. Kita bisa buat sendiri ya. Kita buat. Nah, fungsinya sebagai hiasan. Ini juga begitu. Kita juga ambilnya ini dari toko. Fungsinya untuk belajar, tontonan. Nah, jadi Pak Lukman nanti mohon kepada kalian literasinya ditingkatkan. Tadi Pak Lukman bilang apa di awal tadi? Salam belajar, teruslah belajar, beralihlah untuk belajar. Hidupkan pikiranmu dengan belajar. Semuanya adalah bahan belajar. Remote juga bahan belajar, taplan juga bahan belajar, bunga plastik juga bahan belajar. Kalian sendiri adalah bahan belajar. Pak Lukman juga bahan belajar. Makanya nanti Pak Lukman pesan, silakan semangat untuk belajar membacanya, menelaah bacaan. Tadi Pak Lukman bilang ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Isa, Nabi Isa katanya perempuan tadi ya, Adam kelas itu juga nama Nabi yang dipakai untuk nama siswa, ternyata itu ya. Kemudian tadi kita beberapa hal menarik, sesuatu yang nanti di SD Kemiri berkembang nanti adalah kemajuannya dari kalian. Itu ya, tuh. Ada pesan terakhir untuk podcast hari ini kepada teman-teman yang ada di sana. Ayo, ada pesannya apa kepada teman-teman? Ayo, teman-teman, ayo, kalimatnya keras, bebas. Contoh begini, teman-teman yang belum ikut podcast, silakan daftar kepada Bapak Ibu Guru yang ada di kelas kalian untuk kami undang agar kalian bisa kesempatan mempunyai live channel dengan wajah kalian masing-masing. Nah itu sampaikan pada teman-teman. Ayo yang lain. Ayo teman-teman, ayo bareng-bareng. Ayo teman-teman. Kita datang ke podcast. Untuk membangun SD Kemiri lebih baik dan lebih maju. Agar menjadi bahan. Terus Dewi bahan belajar. Bahan ilmu. Kesuksesan. Tepuk tangan. Terima kasih kehadirannya. Sampai jumpa lagi pada edisi yang akan datang. Semoga kita lebih semangat, tidak kaku, tidak seperti awal. Masih kaku ya? Nanti harapan saya Pak Lukman kalian semua akan berbaju tidak seperti ini. Ya, dengan tema-tema yang lain. Terima kasih. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi, salam literasi. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih Pak Suli, terima kasih Pak Udin, Bu Kiki, dan semuanya. Terima kasih. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, wis kita omongan. Ya, Bu tadi hasilnya. Keringetan ya? Enggak. Kayak mati ya?
Nggak keluar pikirannya ya? Bingung. Iya bingung. Ada yang sulit, Ada yang sulit, bingung. ada yang bingung. Deg-degan. Deg-degan. Pertanyaannya terlalu banyak kan? Iya. Iya enggak, iya. Oh, kayak orang kantor polisi ya. Pertanyaannya nggak banyak, tapi kita pikirannya yang bingung. Bingung pikiran. Deg-degan. Deg-degan. Terus ini pernah nggak dialami di rumah kalian? Di rumah pernah ada ini ngomong-ngomongan dengan orang tua, pernah nggak? Pernah. Pernah. Tentang masalah apa? Di sini ini gara-gara apa? Main. Main. Ada nggak dia diajak ngomong begini? Iya, diajak ngomong tadi tentang Nabi, tentang kemudian sholat, kemudian lain. Ada nggak? Pernah nggak, Bin? Diajak? Nggak pernah diajak. Oh, ada diajak. Ya, ini pengalaman pertama ya. Nanti mohon setiap pertanyaan jawablah apa yang diketahui. Jadi yang dia ngomong langsung jawab. Contoh Abil tanya pada saya. Coba, ayo siap, tanyakan baru. Pak Lukman, dulu waktu kecil nangis gak? Nangis. Nah, nangis. Itu jawabannya. Lima, Akono. Pak Lukman kalau kecil sering nggak dikasih uang nggak? Iya, sering. Sering sekali. Nah, itu dijawab langsung. Ayo, Bin. Nggak ada kekerpean sampean. Iki semari tak kerpean sampean. Pak Lukman, Kan? pernah nggak diantar orang tua ke sekolah? Wah, hampir tiap hari nggak pernah diantar. Karena jawaban tadi pertama ya. Pak Luman tadi nangis ya. Pak Luman pernah nangis karena nangis itu adalah miliknya anak kecil ya. Nah, masih kecil. Kedua, nggak sanggup ya. Iya, nggak kasih uang karena orang tuanya waktu itu uangnya habis. Tadi pertanyaannya? Ada motor. Oh ya, karena diantar. Iya, karena Pak Lukman anak pertama. Terus adiknya apa? Banyak. Akhirnya tapi jadi mandiri. Itu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ada? Cukup? Cukup. Terima kasih. Boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Santai sedikit dulu sih. Tepuk tangan untuk